Apakah benar, Allah dalam Islam dan Tuhan dalam Alkitab itu sama, yakni Tuhan yang disembah Abraham, Ismail dan nabi-nabi lainnya? Kalau memang sama, seharusnya ciri-cirinya juga sama. Oleh karena itu, mari kita uji dan lihat, apakah klaim itu benar, atau itu hanya asumsi tak berdasar. Jika memang benar Allah dalam Islam dan Tuhan dalam Alkitab itu sama, mengapa semakin dalam kita menyelidikinya, semakin jelas perbedaannya? Mulai dari nama yang berbeda, karakter yang tidak sama, cara berfirman yang bertolak belakang, relasi dengan manusia yang berbeda arah, bahkan pusat penyembahannya pun tidak pernah sejalan. Jika dua sosok dikatakan sama, tetapi setiap ciri-cirinya bertentangan, bukankah itu sebuah paradoks? Kalau memang benar satu Tuhan, konsistensinya seharusnya sempurna. Karena itu, mari kita uji melalui gambaran teks kitab suci, apakah klaim Allah Islam dan Tuhan dalam Alkitab itu sama, atau mungkin itu hanya asumsi tak berdasar, yang terus diulang tanpa diperiksa. Di dalam video ini, saya akan mengajukan 10 pertanyaan penting yang menuntut kejujuran. Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat untuk menolong umat Islam agar berpikir ulang. Apakah keyakinan yang mereka pegang selama ini benar dan konsisten, atau hanya asumsi yang tidak pernah diuji kebenarannya? Oleh karena itu, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika Allah dalam Islam benar-benar sama dengan Tuhan Israel dalam Alkitab, mengapa Tuhan yang dikenal Israel menyebut dirinya Adonai, Elohim, yang sudah tertulis dalam kitab suci Alkitab lebih dari 2570 kali? Tetapi Allah dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun memakai nama itu. Apakah mungkin Tuhan yang sama, tetapi memakai nama yang berbeda secara total? Dan mengapa pula Allah dalam Al-Quran tidak pernah menyebut identitasnya, sama seperti identitas yang sudah lama dikenal bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel? Yang kedua, jika Allah dalam Al-Quran sama dengan Elohim Israel, mengapa sifat dan caranya berkomunikasi sangat berbeda? Dalam Alkitab, Tuhan berbicara langsung kepada Musa dengan berhadap-hadapan seperti seorang sahabat, tetapi Allah dalam Al-Quran tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad, melainkan selalu lewat malaikat dari kejauhan. Jika ini Tuhan yang sama, mengapa pola relasinya begitu berbeda? Yang ketiga, jika Allah Islam dan Tuhan dalam Alkitab yang disembah Abraham, Ismail, dan Musa adalah satu, mengapa Allah dalam Al-Quran melarang umatnya memanggil Allah sebagai Bapa? Padahal, dalam Alkitab, lebih 260 kali, Tuhan Israel berulang kali menyebut dirinya Bapa bagi umatnya. Pertanyaannya, jika Allah dalam Al-Quran dan Alkitab sama, mengapa Tuhan dalam Alkitab berorientasi pada hubungan anak dan bapa, sementara yang dalam Islam menolaknya? Yang keempat, jika Allah Al-Quran sama dengan Tuhan Alkitab, mengapa pusat ibadahnya berlawanan? Tuhan Israel memilih Yerusalem sebagai pusat penyembahan, tetapi Allah Islam menetapkan Mekah sebagai kiblat. Apakah Tuhan mengubah lokasi kota suci yang dipilihnya menjadi kota Mekah? Kalau iya, apakah teks Al-Quran mengatakannya? Yang kelima, jika Islam mengaku menyembah Tuhan yang sama, yang disembah Abraham dan Musa, tapi mengapa Al-Quran menyebut Yahudi dan Kristen sebagai kafir dan sesat? Padahal mereka mengaku mengikuti Tuhan yang ada dalam Alkitab, yaitu Tuhan yang sama, yang katanya juga diakui Islam. Bagaimana mungkin satu Tuhan, tapi menyebut umat penyembahnya sendiri sebagai kafir? Yang keenam, jika Muhammad benar diutus oleh Tuhan Israel, yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil, mengapa tidak ada satupun nubuatan Nabi Israel yang menubuatkan seorang nabi dari Arab yang bernama Muhammad? Di sepanjang Alkitab, Tuhan selalu menubuatkan atau menceritakan kronologi panggilan setiap nabi yang diutusnya. Tetapi tidak satu ayat pun dalam Alkitab yang mendukung panggilan Muhammad sebagai nabi. Apakah Tuhan Israel lupa memberitahukan kedatangan seorang nabi terbesar versi Islam? Yang ketujuh,
Jika Allah Islam sama dengan Tuhan Israel, mengapa kisah penciptaan Adam berbeda? Alkitab menyatakan Tuhan membentuk Adam dari debu tanah, tetapi Al-Quran menyebut Adam diciptakan dari setetes air mani. Apakah Tuhan berubah pendapat? Atau sumber Al-Quran memang berbeda dengan sumber Alkitab? Yang kedelapan, umat Islam berkata, Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, tetapi Al-Quran menuduh kedua kitab itu telah dirusakkan. Pertanyaannya, jika benar Allah yang menurunkannya, mengapa Allah dalam versi Islam tidak mampu menjaga firman-Nya sendiri? Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan seharusnya berkuasa menjaga wahyu-Nya dari kerusakan? Yang kesembilan, jika Allah dalam Al-Quran benar Tuhannya Abraham, mengapa ia tidak mengetahui bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan bukan Ismail? Dalam kitab Kejadian 17 ayat 19 sangat jelas menuliskan bahwa Tuhan menetapkan Ishak sebagai anak perjanjian, tetapi Al-Quran menempatkan Ismail sebagai anak perjanjian. Pertanyaannya, apakah Tuhan dalam Al-Quran bingung siapa anak perjanjiannya sendiri? Yang ke-10, jika Allah dalam Al-Quran sama dengan Allah dalam Alkitab, mengapa Al-Quran menyebut Yesus hanya sebagai nabi? Padahal Allah sendiri berbicara dari langit menyebut Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Apakah mungkin Tuhan yang dalam Alkitab memanggil Yesus sebagai anaknya, namun di waktu lain, dalam Al-Quran menyebut Isa atau Yesus hanya sebagai nabi? Dapatkah satu Tuhan tapi memberikan dua deklarasi yang saling bertentangan? Jadi, jika dua sosok memakai nama yang berbeda, bersifat berbeda, cara berbicara berbeda, cara berelasi berbeda, pusat ibadah berbeda, nabi-nabi yang diutus berbeda, isi wahyu berbeda, maka kesimpulannya sederhana, mereka bukan Tuhan yang sama. Sekali lagi, mereka bukanlah Tuhan yang sama. Untuk umat Islam, saya tidak memaksa Anda percaya. Saya hanya mengajak Anda untuk berpikir jujur dan belajar mengikuti logika sederhana melalui 10 pertanyaan ini. Oleh karena itu, saran saya, carilah kebenaran yang benar-benar konsisten, bukan sekedar kepercayaan tanpa pondasi yang kokoh. Dan jika Anda sungguh rindu menemukan Tuhan yang sejati, Dia sendiri akan menuntun Anda kepada terang kebenarannya. Jika kamu ingin menjawab atau membantah pertanyaan-pertanyaan ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tentunya harus sesuai dengan konteks yang ada.